Distan Bali berencana membeli cabai langsung dari petani untuk stabilkan harga. Warga Inggris ditangkap saat menerima paket narkoba. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Dede Setiadi, saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Kami awali Bali hari ini, saudara, dengan informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang akan membeli langsung cabai dari petani sesuai harga di pasaran. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah menstabilkan harga cabai yang masih tinggi hingga saat ini. Harga cabai rawit mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan harga tertinggi mencapai Rp140.000 per kilogramnya sejak awal bulan Ramadan. Kenaikan harga cabai ini disebabkan karena berbagai faktor yang meningkatnya kebutuhan masyarakat, sedangkan faktor cuaca menyebabkan ketersediaan cabai di tingkat petani berkurang. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, mengatakan pihaknya telah mengecek langsung ke petani. Petani menyebut harga cabai yang tinggi ini juga disebabkan karena distribusi cabai yang tidak lancar hingga ke tingkat pedagang di pasar. Terkait hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan membeli cabai langsung dari petani sesuai harga pasaran dan akan dijual pada pasar murah melalui gerakan pangan murah. Produksi cabai milik petani akan kita beli. Seperti kemarin infonya adalah 60 per kilo akan kita beli. Kita yang menangani Dinas Pertanian, ya kita akan melaksanakan operasi pasar dan kita akan laksanakan GPM, gerakan pangan murah itu untuk menjelang Idul Fitri ini, dan Galungan juga sudah dekat. Gerakan pangan murah juga akan digelar menjelang Idul Fitri dan Hari Raya Galungan untuk memastikan ketersediaan stok cabai serta menghindari spekulasi harga oleh pengusaha yang menimbun cabai sehingga harga tidak melonjak tinggi saat Hari Raya. Katreni Bude melaporkan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai bagian dari visi untuk mencapai kemandirian pangan. Terkait hal tersebut, perlu adanya kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan petani. Menjaga kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas petani menjadi salah satu kebijakan pemerintah. Vice President Agrinas Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang agroindustri, Majen TNI Purnawirawan Yostrioso, mengatakan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, diperlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak termasuk petani, pemerintah, dan sektor swasta. Dirinya menegaskan pemerintah telah menetapkan harga batas bawah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani dari permainan harga. Jika ada pihak yang mencoba merusak kebijakan ini, masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, pihaknya juga akan membentuk kawasan sentral produksi pangan KSPP guna meningkatkan efisiensi pertanian dan menjaga kestabilan harga hasil panen. Untuk mengurangi ketergantungan impor, Indonesia perlu melakukan perubahan sistem pertanian dengan pendekatan berbasis industri. Hal ini menjadikan satu momentum kita terhadap komitmen pada janji Bapak Presiden dan tujuan daripada kegiatan, yaitu bagaimana kita menjadi kemandirian pangan, swasembada, bahkan kita menjadi cadangan lumbung pangan dunia. Yang kita lakukan strateginya sampai saat ini adalah pendampingan, pengawalan, dan pengawasan. Dari mulai proses tanam, kemudian distribusi bibit, pupuk, kita melakukan itu. Termasuk kalau di Kodam 9 sendiri, kita menggunakan platform digital. Sebagai langkah strategis, pemerintah telah menyiapkan cadangan lumbung pangan nasional di Merauke seluas 1,8 juta hektar. Jika setiap provinsi mandiri dalam produksi pangan, Merauke akan difokuskan untuk ekspor. Dengan adanya sinergi antara BUMN, Bulog, TNI, dan petani, diharapkan program ketahanan pangan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi kesejahteraan petani serta kedaulatan pangan Indonesia. Yuda Maruta melaporkan.
Saudara, seorang warga Inggris ditangkap petugas BNNP Bali usai menerima paket narkoba di depan sebuah villa di kawasan Jalan Bucu Kerobokan, Kuta Utara. Selain mengamankan warga Inggris, BNNP Bali juga menangkap 3 warga asing lainnya serta warga lokal dalam jaringan narkoba berbeda selama bulan Januari hingga Februari 2025. Dalam keterangan pers yang disampaikan BNNP Bali pada Kamis siang, tersangka TP warga Inggris ditangkap petugas yang curiga dengan gelagatnya saat menerima kiriman paket yang dibawa ojek daring di Jalan Bucu Kerobokan, Kuta Utara, Badung pada 21 Januari lalu. Saat digeledah, petugas menemukan paket yang sempat dibuang oleh pelaku, berisikan narkoba jenis MDMA seberat 1 kg lebih. Pelaku langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Selain TP, petugas juga mengamankan 3 tersangka warga asing lainnya, yakni warga Rusia, Ukraina, dan Malaysia, serta 6 tersangka warga Indonesia. Secara keseluruhan barang bukti yang disita berupa 1.571,76 gram neto sabu, 1.055,4 gram neto MDMA, 1.736,38 gram neto ganja, dan 1.632,76 gram neto delta 9 THC. Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat mengatakan, kasus narkoba dengan tersangka warga asing yang ditangkap BNNP cenderung mengalami peningkatan. Tahun lalu ada 8 warga asing yang telah ditangani perkaranya, sedangkan pada awal tahun ini sudah ada 3 warga asing yang kasusnya sudah diproses. Para pengedar narkoba warga asing ini kerap menjual narkoba ke sesama warga asing, di mana mereka membawa sendiri atau langsung membawa barang buktinya ke Indonesia sebagai kurir maupun sebagai pengedar. Dan apabila sudah sampai di Bali, barang bukti tersebut berupa narkotika, mereka jual atau mereka distribusikan kepada sesama warga negara asing sendiri. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang penanggulangan peredaran gelap narkoba dengan ancaman pidana penjara 20 tahun hingga pidana mati. Sementara itu, sebagian barang bukti yang disita selanjutnya dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan. Yuda Maruta melaporkan. Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Jembrane mengamankan 3 pelaku pencurian di wilayah hukum Jembrane. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan di beberapa lokasi. Kapolres Jembrane AKBP Endang Tripurwanto mengungkapkan penangkapan dilakukan setelah adanya laporan polisi dari 2 korban yang kehilangan aki kendaraan truk mereka di 2 lokasi berbeda pada 3 Maret 2025. Dari hasil penyelidikan, jajaran Satreskrim mengidentifikasi dan menangkap pelaku di rumahnya pada 4 Maret 2025 tanpa perlawanan. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku menggunakan kunci pas untuk membuka baut pengamanan aki kendaraan. Hasil curiannya tersebut pelaku jual di pengepul barang rongsokan. Pelaku atas nama Yeye. Mana Yeye? Mana? Oh ya. Usia kurang lebih 70 tahun. Alamat, nah ini satu lingkungan. Jadi sama-sama di Banjartangi, Desa Tegal Badung Timur, Kecamatan Negara, Jembrane. Hasil pengembangan, ternyata pelaku mengakui telah mengambil aki di beberapa lokasi atau beberapa TKP. Sementara itu, polisi juga mengamankan pelaku pencurian uang dan sepeda motor berinisial E, warga Kelurahan Lewan Barat. Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di rumahnya. Selain itu, polisi juga menggiring NN, 64 tahun, warga Desa Penyaringan, setelah mencuri uang di salah satu salon kecantikan di Jembrane. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, seorang pekerja proyek terpeleset dan jatuh ke jurang Sungai Ayung, Bongkase, Abian Semal, Kabupaten Badung. Jumat siang, jasad korban ditemukan 2,5 km dari lokasi korban terjatuh. Pencarian sejak dilaporkan pada Kamis 6 Maret 2025, tim Basarnas Denpasar dibantu sejumlah pihak dan warga menemukan korban atas nama Joko, 25 tahun. Jasad korban ditemukan 2,5 km dari lokasi dilaporkan terjatuh. Saat ditemukan, korban masih berpakaian lengkap dalam posisi tubuh terlentang dan tangannya tersangkut bebatuan. Medan jurang yang terjal, sungai berbatu dan berarus kuat cukup menyulitkan tim SAR saat melakukan pencarian. Jalur Sungai Ayung merupakan kawasan wisata rafting sehingga saat pencarian sejumlah perahu rafting milik pengelola wisata juga dikerahkan. Selanjutnya jenazah korban dilarikan ke kamar jenazah RSUD Mangusade Badung
untuk disemayamkan sementara. Lokasi kejadian musibah pertama sampai ditemukan itu kurang lebih sekitar 2,5 km. Jadi 2,5 km masih lengkap korban dengan perlengkapannya. Jadi memang syukur alhamdulillah korban dapat ditemukan. Kendala yang dihadapi teman-teman itu memang jadi medan yang terjal Pak ya. Turunan banyak jurang dan juga memang sungai ini banyak bebatuan Pak. Banyak bebatuan dan lumayan arusnya lumayan juga cukup berbahaya untuk teman-teman kita di melaksanakan operasi. Sebelumnya pada Kamis sore, Kantor Pencarian dan Penyelamatan Denpasar menerima laporan korban terpleset dan jatuh di jurang Sungai Ayung, Bongkase, Badung. Proses pencarian sempat dihentikan sejenak karena suasana lokasi cukup gelap saat malam hari dan jurang yang cukup dalam. Yuda Maruta melaporkan. Wali Kota Denpasar menyampaikan 6 arahan serangkaian perayaan Hari Raya Nyepi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna dengan agenda serah terima jabatan dan pidato penyampaian sambutan Bupati Klungkung masa jabatan 2025-2030 di Balai Budaya Ide Dewa Agung Isri Kanye, Kabupaten Klungkung. Serah terima jabatan dari penjabat Bupati Klungkung Nyoman Jendrika kepada Bupati Klungkung terpilih Made Satria dilakukan pada rapat paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom. Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Bali W.N. Koster, anggota DPRD Bali Dapil Klungkung, serta tokoh warga dan pimpinan Prokompinda Klungkung. Bupati Klungkung Made Satria menyampaikan pidato perdananya yakni program 100 hari dan juga visi misi dalam membangun pemerintah Kabupaten Klungkung 5 tahun ke depan. Bupati Klungkung saat ini fokus dalam penanganan sampah dan infrastruktur, serta program jangka panjang yang terdiri dari 13 program yang ditargetkan tuntas tahun 2025. Tidak itu saja, pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan barang menuju Nusa Penida direncanakan dibangun di Desa Pesinggahan Dawan Klungkung. Ya, itu salah satu blueprint yang akan kami buat nanti untuk Nusa Penida. Nah, selama ini kita kan baru berpatokan sebatas dengan RDTR-nya. Tapi blueprint yang secara detail ini belum. Nah, karena itu ke depan kita tidak ingin Nusa Penida itu kebablasan. Nah, sehingga benar-benar Nusa Penida perkembangan pariwisatanya terutama ke depan ini bisa bisa benar-benar baik gitu, sesuai dengan harapan kita. Sangat kita butuhkan bagaimana ke depan prioritas masyarakat yang ber-KTP Klungkung harus menjadi yang diutamakan di Kabupaten Klungkung, yang baru setelah itu kita yang lainnya apabila masih membutuhkan tenaga.
Sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi Bali, pembangunan pusat kebudayaan Bali akan terus berkelanjutan dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, Kelungkung memiliki pusat kebudayaan bisnis dan pariwisata, di mana pada PKB nantinya dibangun pelabuhan khusus kapal wisata. Ikututku Setiawan melaporkan. Pemerintah Kota Denpasar menggelar rapat koordinasi persiapan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1947 di kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Kamis pagi. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan 6 arahan terkait pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan 6 arahan terkait Hari Raya Nyepi yang berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Arahan ini diberikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah masing-masing. 6 arahan tersebut yakni rangkaian Rahina Suci Nyepi di masing-masing desa adat agar diatur oleh prajurit desa adat masing-masing. Pelaksanaan upacara Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, dan Buta Yadnya yang bertepatan dengan Hari Suci Nyepi Saka 1947 agar mengacu kepada Surat Edaran PHDI Provinsi Bali nomor 8 tahun 2025, melarang segala kegiatan jual beli dan penggunaan kembang api dan petasan, melarang segala kegiatan jual beli dan penggunaan minuman keras, pelaksanaan lomba ogoh-ogoh pada tingkat banjar adat di Wawidangan Desa Adat Sekota Denpasar, wajib mentaati dan memperhatikan ketentuan pada Perda Kota Denpasar nomor 9 tahun 2024 tentang pelestarian ogoh-ogoh, dan seluruh komponen masyarakat agar ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, kepatuhan, dan kebersihan dalam kegiatan pengarakan ogoh-ogoh, serta dilakukan monitoring oleh tim terpadu dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan Kota Denpasar. Dan untuk ini juga kita penegaskan untuk masalah pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2024. Itu sudah juga kita lakukan, bahwa komitmen kita dan Pak Kapolresta juga sangat tegas akan melarang ada penggunaan sound system. Nah itu untuk kuncinya untuk bagaimana kita tetap menjaga adat istiadat kita di Denpasar. Kalau yang tidak memiliki Bleganyur masih bisa menggunakan pukul. Kalau tidak, kita disiapkan di tempat-tempat tertentunya Bleganyurnya. Gitu. Itu sih intinya. Rapat koordinasi ini mengundang Majelis Madya Desa Adat, Sabu Upedesa, Pendesa Adat, Perbekar Lurah, Pesikian Yowane, dan Perkompinda Kota Denpasar melibatkan TNI Polri, FKUB, dan PHDI Kota Denpasar. Sugiarto melaporkan. Ketua KONI Bali I Gusti Ngurah Oke Darmawan melantik dan mengukuhkan pengurus KONI Kota Denpasar masa bakti 2025-2029 di ruang Mahotama Graha Sewaka Dharma Lumintang. Pengurus KONI Kota Denpasar masa bakti 2025-2029 ini dipimpin Putu Yudiatmika sebagai Ketua Umum. Tidak hanya pelantikan dan pengukuhan pengurus, KONI Kota Denpasar juga menggelar rapat kerja yang dibuka Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Pada kesempatan ini Wali Kota Jaya Negara mengatakan ada 3 tantangan dalam pembangunan olahraga, yakni tingginya tuntutan publik terhadap prestasi olahraga, menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan, dan desentralisasi pembangunan olahraga. Untuk mewujudkan ketiga tantangan tersebut, diperlukan komitmen dan kerja keras dari unsur pemerintah dan stakeholder, termasuk seluruh pengurus KONI Kota Denpasar. Kita harapkan KONI Denpasar ini benar-benar melakukan pembinaan dengan baik, sehingga kita mampu memberikan putra-putri Denpasar sendiri untuk berprestasi. Target kita yang berprestasi, memberikan anak-anak. Sementara itu, Ketua KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika menyampaikan, pengurus KONI Denpasar harus memiliki visi yang jelas dan langkah konkret dalam mengembangkan olahraga prestasi. Kedepan, pihaknya akan fokus pada penguatan pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih, dan memperluas akses dan fasilitas olahraga. Ya, pengalaman kami di KONI Bali kan otomatis kami jabarkan juga ke KONI Denpasar. Ya, persiapan kita apa yang disampaikan tadi Pak Wali, bagaimana kita bisa meningkatkan performa atlet untuk prestasi dari segi nasional dan internasional. Dan Bali sudah mewujudkan untuk atlet internasional sudah masuk dalam kategori yang sudah mewakili Indonesia dalam kejuaraan dunia. Ketua KONI Bali I Gusti Ngurah Oke Darmawan menyatakan, Pemkot Denpasar memiliki kontribusi besar dalam melahirkan atlet yang berpotensi meraih prestasi. Dukungan yang besar ini salah satunya didapatkan lewat ajang Wali Kota Cup. Sugiarto melaporkan.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali akan segera merenovasi gedung olahraga atau GOR Ngurah Rai Denpasar untuk mengoptimalkan fungsi fasilitas olahraga yang memiliki standar internasional. Gubernur Bali Wayne Koster mengatakan pihaknya sudah berkeliling di area GOR Ngurah Rai dan menemukan kondisi GOR yang sudah lapuk, terutama bagian luarnya. Hal ini menurutnya sangat mengganggu keindahan Kota Denpasar. Gubernur Bali menjelaskan rencana penataan GOR Ngurah Rai agar memiliki standar internasional. Penataan ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi fasilitas olahraga, sekaligus mendukung keberadaan pelaku UMKM di sekitar area GOR Ngurah Rai. Gubernur Bali juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum penataan proyek dimulai. Yang dulu saya minta untuk di-adjust kembali. Oke, baik. Memang sudah ada program terdahulu. Bertaraf internasional atau seperti apa? Iya, iya. Mungkin bagus sekalian untuk UMKM, tapi supaya tidak menimbulkan beban, akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga supaya dia produktif. Seperti GOR Jakarta, Dite, di Gianyar itu kan dikelola profesional oleh Bali United, jadi bagus ya, terawat dengan baik. Gubernur Bali berharap melalui penataan GOR Ngurah Rai, area GOR ini dapat menjadi ikon olahraga baru bagi masyarakat Bali di Kota Denpasar. Selain itu, penataan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga, mendukung perkembangan prestasi para atlet di Bali, dan menjadikan Bali sebagai wilayah sport tourism. Sugiarto melaporkan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali mendukung prestasi voli generasi muda, khususnya jenjang SMA-SMK, melalui event kejuaraan bola voli Kadistikpora Cup 2025. Event ini berupaya meningkatkan prestasi anak muda dan membangkitkan kembali permainan bola voli di Bali. Olahraga bola voli menjadi salah satu permainan yang merakyat di Bali. Untuk mengasah potensi generasi muda, Distikpora Provinsi Bali mewadahinya melalui event kejuaraan bola voli bertajuk Kadistikpora Cup 2025. Kadistikpora Provinsi Bali, Boy Jaya Wijaya mengatakan perlunya pembinaan awal di jenjang sekolah dasar dan di jenjang SMA-SMK sudah ada di kurikulum mata pelajaran yang bertujuan untuk dapat melahirkan bibit mewakili kancah nasional maupun internasional. Dan ini tentu perlu diarahkan, perlu pembinaan kepada anak-anak kita, khususnya lebih awal adalah di jenjang SMA, SMK, dan supaya mereka lebih terarah, kemudian di sana akan ditemukan bibit-bibit untuk nantinya mewakili, baik itu mewakili desanya. Ketua Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Distikpora Bali, Cokordo Rake mengatakan, kejuaraan bola voli Piala Kadistikpora Bali 2025 sudah diprogramkan sebelum COVID karena minimnya kegiatan bola voli di kalangan pelajar. Yang lihat voli ini kan masanya ada, tapi kok pertandingannya sedikit, pertandingan yang proporsional maksudnya yang resmi. Kalau di Tarkam kan banyak antar Banjar kan rame. Cuman yang lihat kok di indoor sendiri sepi pertandingan. Nah, setelah nikah karena COVID akhirnya nggak jadi. Terus kemarin tahun lalu sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Sekum juga. Nah, beliau juga punya concern yang sama. Kegiatan berupa kejuaraan bola voli antar pelajar se-Bali akan dijadikan agenda Distikpora Bali berkesinambungan setiap tahun dengan akan meningkatkan kualitas kejuaraan dengan menghadirkan peserta dari luar Bali. Mertayase dan Soekarnate melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja.
pemasarannya di lewat Instagram dan Facebook dan juga beberapa WA. Baik, mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat, pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk tanggal 8 Maret 2025 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut perakiran cuaca umum berlaku Sabtu 8 Maret 2025. Di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan masih ada potensi hujan di sebagian besar wilayah Bali. Dengan suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan angin secara dominan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Dan untuk masyarakat perlu dihimbau juga untuk potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Bali, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan selatan Bali. Demikian perakiran cuaca umum dari BMKG Wilayah 3, kami kembalikan studio. Terima kasih. Demikian Bali hari ini, Saudara. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dede Setiadi. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.